Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi Pak Okta. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, hasil review jurnal yang berjudul Gender dan Keluarga Migran di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Afondoli Nurisi dengan NIM I119017 dan Ainun Nadir Mudrika dengan NIM I011914, Akasih Purnomo I011915 dan Ahmad Alifi Solihin I011916. Berikut identitas jurnal yang kami review. Jurnal ini berjudul Gender dan Keluarga Migran di Indonesia. Penulisnya Tugiarota Nainggolan. Tahun terbitnya tahun 2008. Berikut outline presentasi yang akan kami jabarkan. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada metode penelitian, dan bab 3 ada hasil pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah latar belakang, akan disampaikan oleh rekan kami, Ahmad Alifi Solihin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, yang pertama ada latar belakang. Next. Nah, untuk latar belakang dari jurnal ini adalah adanya fakta bahwa tenaga kerja wanita yang bermigrasi ke luar negeri meninggalkan keluarganya, di mana efek migrasi tersebut memberikan dampak sosial psikologis bagi perempuan yang sudah menikah. Hal ini menunjukkan adanya kompleksitas masalah pada buruh migran. Next. Nah, untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana gambaran pergeseran pola relasi gender pada keluarga migran pasca migrasi sebagai TKW. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri adalah mendeskripsikan gambaran pergeseran pola relasi gender pada keluarga migran pasca migrasi sebagai TKW. Next. Nah, untuk manfaat penelitiannya sendiri, yang pertama adalah masukan bagi perumusan kebijakan dan acuan bagi praktisi yang bergerak dalam penanganan gender dan buruh migran. Yang kedua adalah sebagai referensi untuk bahan penelitian lanjutan tentang gender dan buruh migran. Nah, yang selanjutnya ada kerangka konsep. Untuk kerangka konsep yang pertama, yaitu pengertian gender sendiri. Manusia itu sering dikelompokkan berdasarkan sisi biologis sebagai laki-laki dan perempuan. Pengelompokan tersebut sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang ada dan dapat menjelaskan berbagai fenomena perilaku manusia itu sendiri. Nah, hal ini terjadi bahkan sejak manusia itu masih anak-anak. Ada pendapat yang berkembang bahwa perkembangan gender sudah ada sejak kita dilahirkan. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa perkembangan gender telah berjalan sejak bayi itu dilahirkan. Contohnya, saat bayi dilahirkan, maka orang tua dengan segera memberi label sesuai jenis kelaminnya. Label tersebut berasal dari stereotip gender yang sudah ada sebelumnya. Jadi, sejak kecil, seseorang sudah diajarkan untuk bertingkah laku sesuai dengan standar gender tersebut. Ini berarti bahwa gender mengarah pada perilaku, sikap, dan peran-peranan sosial yang oleh masyarakat tertentu dianggap cocok untuk jenis kelamin tertentu. Next. Yang masih seputar pengertian gender. Secara tradisional, perbedaan seks atau gender dipandang dari kondisi laki-laki dan perempuan yang inklusif, memiliki sifat maskulin dan feminin. Ini menurut Kaplan dan Bain 1976. Digambarkan bahwa sifat maskulin dan feminin itu sangat bertolak belakang. Nah, tetapi akhir-akhir ini diyakini bahwa ada sesuatu yang dibutuhkan lebih dari sekedar maskulin dan feminim yang dapat menggambarkan kualitas gender seseorang. Burns 1974 dan 1977 dan Spence and Helmrich 1978 mengistilahkan hal ini sebagai androgini, yang berarti kombinasi antara sifat-sifat maskulin dan feminin pada diri seseorang. Nah, seseorang anak yang androgini dapat seseorang anak laki-laki atau perempuan yang maskulin, namun juga feminin di saat yang bersamaan. Nah, namun ada sifat lain juga yang tidak tergolongkan dalam maskulin, feminim, maupun androgini.
Sifat tak tergolongkan ini berlawanan dengan androgini, yang artinya sifat ini mencakup sifat maskulin dan feminin yang tidak dominan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa berbeda dengan jenis kelamin, gender terbentuk karena belajar dan dari pengalaman individu dalam hubungannya dengan orang lain, serta berkembang sejalan dengan bertambahnya usia dan pengalaman seseorang melalui interaksi sosial yang dijalaninya. Nah, menurut Adam 1976 dan Rice 1981, ada 5 faktor yang memengaruhi perkembangan identitas gender seseorang, yaitu orang tua, saudara kandung, sekolah, teman sebaya, dan media massa. Nah, menurut Nainggolan 2002, ada 4 teori yang menjelaskan pembentukan dan perkembangan gender sebagai berikut. Yang pertama ada psikoanalisis, belajar sosial, perkembangan kognitif, dan skema gender. Next. Nah, untuk penjelasan dari teori-teorinya adalah ya psikoanalisis itu menjelaskan pembentukan dan perkembangan gender seseorang ditentukan oleh proses pengidentifikasian terhadap orang tua yang berjenis kelamin sama sebagai mekanisme yang menjadikan seseorang menjalani sex type. Yang kedua ada teori belajar sosial. Menurut teori ini, yang mendorong seseorang untuk belajar adalah lingkungan sosial eksternal, bukan motif-motif internal. Teori ini menekankan pentingnya peranan modeling dalam pembentukan gender. Yang ketiga, ada teori belajar sosial. Pemahaman seseorang akan gender akan muncul melalui kesadaran kognitif yang sudah tumbuh sebelumnya. Mereka menggolongkan diri sebagai laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan bagaimana anggota dari kedua kelompok tersebut bertingkah laku. Yang keempat, ada teori skema gender. Teori ini berpegang pada tipe gender diakibatkan oleh proses mental seseorang. Tetapi, seperti teori belajar, juga memandang skema itu dibangun dari pengalaman seseorang itu dalam masyarakat. Next. Lalu kerangka konsep yang kedua ada konsep keluarga. Keluarga menjadi media utama dan pertama dalam pembentukan karakter individu. Keluarga tidak bisa terlepas dari subsistem yang terdiri dari suami, istri, orang tua anak, dan antar anak. Ketiga subsistem tersebut mempunyai keterkaitan yang kuat dan saling memengaruhi. Dalam hal ini, suami istri atau orang tua menjadi penentu agar hubungan antar subsistem dapat terjalin relasi dengan baik. Next. Nah, Kartika 2005 menjelaskan terdapat 3 bentuk hubungan suami istri. Bentuk hubungan yang dipilih akan memengaruhi bagaimana cara menjalankan fungsi parenting dan juga dimensi kesejahteraan keluarga tersebut. Yang pertama adalah owner property, di mana suami mencari uang dan istri di rumah menjaga anak-anak dan menyelesaikan urusan rumah tangga. Yang kedua ada head complement. Istri dilihat sebagai pelengkap suami dan suami diharapkan akan memenuhi kebutuhan istri dengan tetap dapat menyelenggarakan kegiatan bersama, serta suami mau membantu istri jika istri membutuhkan. Yang ketiga ada equal partner. Baik suami maupun istri posisinya sama. Begitu juga pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Suami bukan hanya menjadi pencari nafkah, peran istri sebagai pencari nafkah juga diperhitungkan. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ainun. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah diberikan dari teman saya, Livi. Yang selanjutnya merupakan keluarga migran, di mana secara umum migran yang ada di Indonesia dapat diklasifikasikan atas 2 kategori, yaitu kategori antar wilayah yang terjadi dalam negeri dan migran yang terjadi antar negara. Di mana migran yang terjadi di antar wilayah biasanya itu merupakan migran yang datang dari desa menuju kota. Sedangkan untuk migran antar wilayah itu biasanya terjadi karena adanya daya tarik yang kuat dari kota dan didukung oleh adanya faktor budaya etnik yang mengembangkan budaya merantau. Sedangkan untuk migran yang terjadi antar negara itu banyak disebabkan oleh banyak faktor yang terutama merupakan faktor ekonomi, di mana pada umumnya TKW yang berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang minim. Dengan mereka menjadi TKW, berarti mereka menjadi alat produksi keluarga dengan mengirim gaji mereka ke keluarga yang tinggal di kampung halaman.
Artinya, terjadi pertukaran peran di mana istri yang menjadi pencari nafkah. Pertukaran peran tersebut dapat disebabkan karena beberapa faktor yang diantaranya yaitu pengangguran bagi pencari nafkah utama yaitu suami, lalu terjadinya keambrukan keluarga, lalu ketahanan keluarga yang melemah, kesulitan pengelolaan keuangan, lalu hilangnya mata pencaharian pencari nafkah utama, lalu suami istri menjadi single parent, lalu perlakuan kasar terhadap suami atau istri. Next. Ya, lalu yang selanjutnya merupakan pola relasi gender di Indonesia dan pergeserannya, di mana secara umum pola relasi gender di Indonesia didasarkan pada budaya kesukuan yang sudah ada secara turun-temurun. Menurut STOMKA 2005, warisan sosial dapat berubah, dibentuk ulang, atau dimodifikasi dalam kehidupan selanjutnya, di mana perubahan tersebut sejalan dengan interaksi sosial yang dijalani dalam setiap sistem sosial, sehingga perilaku seseorang merupakan produk dari sistem sosial yang dijalaninya. Next. Ya, yang selanjutnya ini merupakan konsep pergeseran pola relasi gender melalui proses transmisi budaya, di mana konsep tersebut dimodifikasi dari model Berry dan Cavalli Sforza, di mana perilaku individu dapat bergeser karena pemindahan tegak, yaitu dari enkulturasi umum dari orang tua, lalu dapat juga dikarenakan sosialisasi khusus dari orang tua atau pengasuhan anak. Lalu ada pemindahan miring dari orang dewasa lain yang dapat terjadi dari kelompok sendiri atau dari kelompok lain, di mana dari kelompok sendiri itu dapat berupa enkulturasi umum dan sosialisasi khusus. Dan dari kelompok lain dapat berupa akulturasi umum dan resosialisasi khusus. Sedangkan untuk pemindahan mendatar itu dapat berupa enkulturasi umum dari sebaya dan sosialisasi khusus dari sebaya. Next. Yang selanjutnya merupakan metode penelitian. Next. Ya, metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini merupakan yang pertama itu penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun 2006 sebagai bagian dari program Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, di mana penelitian tersebut dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung. Penelitian tersebut menggunakan informan yaitu mantan TKW, di mana informasi yang didapat kemudian dikonfirmasi ke suami, anak, mertua, orang tua, dan tokoh lain yang relevan. Lalu untuk pengambilan keluarga yang menjadi informan dilaksanakan dengan cara snowball, di mana dari informan lain akan didapat informan yang lainnya. Next. Ya, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Akasia Penomo. Baiklah, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Next. Baiklah, sebagai gambaran umum bahwa tenaga kerja wanita pada wilayah penelitian umumnya memiliki latar belakang ekonomi yang lemah serta sumber daya yang lemah. Nah, hal inilah yang menjadi latar belakang para TKW untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Negara tujuannya itu pada umumnya adalah Malaysia dan Arab Saudi. Nah, di mana setiap daerah asal mereka itu memiliki pola relasi gender di lokasi penelitian itu masih menganut budaya patriarki, atau di sini bisa dikatakan laki-laki yang mendominasi. Next. Nah, berikut ini adalah detail-detail lokasi di Indonesia, bahwa setiap lokasi di Indonesia itu memiliki keunikannya sendiri. Namun secara garis besar, bahwa semua lokasi yang ada di Indonesia ini masih menganut sistem patriarki, di mana laki-laki itu masih mendominasi wanita, dan wanita itu masih bersifat
dependen kepada pria. Next. Next. Realitas TKW sebagai persoalan sosial budaya. Nah, kehadiran TKW di wilayah penelitian itu mendapat pujian masyarakat secara ekonomi karena dapat mengangkat harga martabat keluarganya secara ekonomi. Namun hal ini tidak serta-merta dipandang seperti itu karena bagi kaum kapitalis menjadi TKW itu menjadi produsen sekaligus menjadi konsumen dengan ukuran-ukuran yang dikonstruksi oleh kelompok pengusaha. Nah, secara luas sebenarnya TKW itu dapat menimbulkan masalah sosial budaya karena menyebabkan terjadinya dua pertemuan budaya. Berdasarkan penelitian Cavalli dan Sponza dalam Berry dan kawan-kawan 1999, program TKW itu mempertemukan dua budaya berbeda yang berpotensi memunculkan masalah budaya berupa akulturasi dan enkulturasi dengan segala konsekuensi lintas budaya, baik positif maupun negatif. Nah, pewarisan budaya yang terjadi antara TKW dan majikan ini merupakan bentuk pewarisan yang horizontal atau pewarisan yang miring. Selain itu, program TKW menyebabkan terjadinya pertentangan di dalam keluarga, khususnya antara istri dan suami. Next. Nah, selanjutnya mengaruhi globalisasi. Secara bersamaan, keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi itu dapat dilihat dari dua sisi. Bahwa yang pertama itu banyak perempuan yang bekerja di luar negeri, dan yang kedua banyak mata pencarian yang dulunya didominasi oleh pria, sekarang itu dikuasai oleh kaum perempuan. Nah, dipandang dari tatanan global, sebenarnya itu perubahan kaum perempuan dimulai sejak adanya modernisasi, di mana modernisasi ini menyebabkan beban perempuan itu menjadi lebih berat, yang mengakibatkan terjadinya arus perubahan sosial. Perilaku penyesuaian diri dalam menerima arus informasi modernisasi ini menuntut kebijakan atau kearifan tersendiri. Nah, persepsi yang salah ini akan menyebabkan suatu kultur shock berupa respon negatif atau disoriented. Nah, masalah ini perlu dipandang penting oleh TKW yang akan berpergian ke luar negeri. Next. Nah, dampak dari globalisasi ini dapat dipandang menjadi dua cakupan, yaitu dampak makro dan mikro. Dampak makro ini di mana proses globalisasi itu membawa fenomena perdagangan tanpa batas. Jadi kita bisa berdagang dengan siapapun, dimanapun tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Dan selanjutnya itu mikro, di mana investasi itu meningkat, namun isu kemanusiaan itu diperhatikan. Hal inilah yang menjadi penting bagi kita, di mana dalam tataran inilah aspek sosial budaya dari program ekspor tenaga kerja di luar negeri menjadi hal yang urgent untuk menjadikan TKW sebagai duta bangsa yang membawa nama harum bangsa, bukan menjadi komoditas dagang. Next. Selanjutnya, TKW dan pergeseran pola relasi gender. Nah, sebagai bagian dari budaya, pola relasi gender lokal menunjukkan kecenderungan laki-laki diorientasikan di bidang politik dan perempuan di bidang domestik yang menyebabkan adanya ketimpangan. Keterlibatan perempuan di bidang ekonomi masih diatur oleh adat istiadat dan etika lokal yang berlaku. Nah, proses sosialisasi perempuan pada umumnya mengarah pada terjadinya identifikasi pekerjaan yang sesuai dengan sifat keperempuannya, di mana perempuan lebih banyak bekerja dan menerima perintah. Hal tersebut menunjukkan betapa hegemoni patriarki melingkupi pola relasi gender lokal yang ada di Indonesia dan menjadi standar pembagian kerja yang ada di Indonesia. Bagi perempuan, khususnya TKW, bergeseran nilai justru berpeluang terjadi di mana budaya mereka akan diuji oleh budaya majikan. Nah, TKW akan perlahan namun pasti akan mengikuti kehidupan keluarga majikan sesuai dengan arahan dan penunjuk majikannya yang tidak seksis atau yang tidak melihat jenis kelamin atau gender. Nah, pola ini menunjukkan adanya pola relasi yang diinginkan oleh TKW, yaitu pola relasi androgini. Nah, menurut Adam dan Rice, perkembangan
perkembangan relasi identitas gender TKW telah dipengaruhi oleh lingkungan eksternalnya setelah merantau sebagai TKW di negeri lain. Next. Nah, selanjutnya menurut pendapat Nainggolan 2002, pergeseran pola relasi gender TKW lebih mengikut konteks teori skema gender yang menggabungkan aspek-aspek penting dari teori belajar sosial dengan teori perubahan kognitif dalam suatu kerangka mental untuk mengolah informasi sehubung dengan perasaannya sebagai laki-laki atau perempuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Stomka 2005 bahwa warisan pola gender lokal dapat berubah dalam kehidupan berikutnya yang dapat berjalan sejalan dengan interaksi sosial yang dijalani dalam setiap sistem sosial. Ini merupakan produk sistem sosial yang dijalaninya dari hasil dia berinteraksi di luar negeri. Nah, perubahan ini berlangsung melalui proses transmisi budaya. Hal ini dinyatakan oleh Calvalli, Sforza, dan Feldman. Nah, fenomena ini terjadi dalam konteks dan kualitas yang berbeda-beda pada tiap wilayah penelitian. Next. Nah, di tabel inilah dapat kita lihat bagaimana pola pergeseran gender itu terjadi. Yaitu terjadi sebelum dan sesudah. Bila dipandang dari sebelum ya, ini pola relasi gender ini jika di daerah sebelum dia menjadi TKW, pola relasi gender ini masih menunjukkan pola relasi gender yang patriarki atau didominasi oleh pria. Ini dapat ditunjukkan dari pernyataan-pernyataan tabel di kolom sebelah kiri, di mana pembagian kerja ini masih bersifat seksis, dikotomis, dan kemudian istri fokus pada sektor domestik, dan ketiga, istri tidak independen dalam membuat keputusan, dan keempat, suami meyakini nilai-nilai mingitan terhadap istri, dan kelima, suami tidak terlibat dalam sektor domestik karena posisi istri sebagai subordinasi sangat kelihatan. Kemudian hubungan suami istri berbentuk owner property, dan yang ke-8 pengasuh anak tanggung jawab utama istri. Kemudian setelah terjadinya proses TKW tadi, maka pola yang awalnya patriarki kemudian menjadi androgini, di mana yang sebelumnya masih bersifat seksis, saat ini cenderung pembagian kerja itu tidak seksis, dikotomis. Kemudian istri yang sebelumnya fokus pada sektor domestik, sekarang mulai muncul banyak istri-istri itu mulai terbuka secara publik. Dan yang sebelumnya istri tidak independen dalam membuat keputusan, saat ini mulai banyak ditemukan istri yang independen dalam membuat keputusan, tidak perlu menunggu suami membuat keputusan. Dan yang keempat, suami meyakini nilai-nilai pemikiran terhadap istri saat ini juga mulai berubah, bahwa suami itu mulai bersifat permisif atau memberikan izin ketika istri masuk ke sektor publik. Dan yang sebelumnya suami tidak terlibat dalam sektor domestik, sekarang banyak sekali ditemukan suami itu mulai terjun di sektor domestik. Kemudian terjadi perubahan dari posisi istri sebagai subordinat, mulai ditemukan ini posisi istri itu sebagai mitra itu mulai terlihat. Dan yang sebelumnya suami istri itu memiliki hubungan berbentuk owner property, saat ini sudah ditemukan hubungan suami istri yang berbentuk equal partner. Dan yang selanjutnya terjadi perubahan yang dimana di teori pengasuhan anak itu awalnya menjadi tanggung jawab istri, sekarang itu banyak sekali ditemukan suami istri itu bertanggung jawab bersama dalam pertumbuhan anak. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah beberapa teman saya menyampaikan poin-poin sebelumnya, dan akhirnya kita sampai kepada kesimpulan dan saran. Penulis memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, pasca migrasi TKW terjadi, Baik, di dalam jurnal ini, penulis memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, pasca migrasi TKW terjadi pergeseran dari feminim
terjadi pergeseran dari feminim ke androgini sesuai dengan teori selema gender yang telah dijelaskan di awal tadi. Dan berikut rekomendasi dari penulis kepada penentu kebijakan. Yang pertama itu perlu dilakukan redefinisi terhadap program TKW dari sisi pendekatan kebijakan sosial. Dan yang kedua, pengiriman TKI atau tenaga kerja Indonesia harus dipandang sebagai persoalan sosial dan harus dimanfaatkan secara sosial budaya, tidak hanya dimanfaatkan secara ekonomi saja, dengan berbagai sudut pandang dan nilai kemanusiaan tentunya. Dan rekomendasi selanjutnya, sebagai antisipasi munculnya masalah kepergian dan kepulangan dari TKW, diharapkan pemerintah melalui instansi terkait mengadakan pelatihan dan konseling bagi keluarga calon TKW mengenai pola relasi gender dan persoalan sosial lainnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewat grup WhatsApp. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.